Shalom Halo adik-adik, adik-adik. selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam IHMPT kita pada pagi hari ini, adik-adik. Jadi IHMPT kita pembacaannya terambil dari kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Nah, kakak juga mengucapkan selamat datang bagi adik-adik dari Pelkat PA yang dimana sudah sekarang beranjak satu step lagi bergabung dengan Pelkat Persatuan Teruna. Jadi pada hari ini adik-adik dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita mulai. Saat teduh selesai, ya adik-adik, kita akan masuk dalam memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, pasanglah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya ibadah ini Tuhan mau pimpin dari awal, pertengahan, sampai selesai. Bapa yang di dalam surga, ketika kami membaca Alkitab, firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati, pikiran kami, sehingga apa yang kami baca tidak lewat begitu saja, tapi tinggal dan diam di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama dari Gita Bakti 63, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Ya adik-adik, yang tadi telah mempersiapkan Alkitabnya, seperti yang kakak bilang, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12 yang akan dibaca oleh Kak Mary. Baik adik-adik, Amsal 23 ayat 12 yang bunyinya demikian. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Baik, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan masuk dalam pembagian kelas. Untuk kelas EK nantinya akan dibawa oleh Kak Lady, dan untuk kelas Dwi akan dibawa oleh Kak Fitri.
Shalom adik-adik, apa kabar? Kalian diharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mary dan juga Kak Yosi. Adik-adik yang terkasih, Kak Lady mau menceritakan tentang 2 kisah nyata yang dicatat oleh dunia, ya. Dan dunia mencatat kisah ini sebagai kisah yang begitu luar biasa. Yang pertama, mungkin adik-adik pernah dengar kata Nazi, ya. Ya, ada satu tokoh sentral atau tokoh penting dalam kehidupan manusia pada zaman lalu, ya, yaitu Adolf Hitler. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar. Dia lahir di Austria, Hongaria pada tanggal 20 April tahun 1889. Ya, dia adalah seorang veteran dan kemudian dia ingin mengkudeta pemerintahan yang sah. Kemudian dia gagal dan dia dicebloskan ke dalam penjara. Kemudian saat dia keluar dari penjara, dia masuk dalam suatu partai. Adik-adik yang terkasih, Hitler ini bukan orang yang bodoh, ya. Dia orang yang pintar. Dia pintar berkata-kata, dia pintar berorasi, dia pintar berpidato, ya. Hal ini membuat dia diikuti oleh banyak orang dan disenangi oleh banyak orang. Apalagi saat dia berorasi tentang propaganda, adik-adik, ya. Jadi pada saat itu pengikutnya mulai banyak sehingga dia mendirikan yang namanya Nazi. Adik-adik yang terkasih, tujuannya adalah untuk membentuk suatu orde baru, ya, orde baru di mana Nazi ini menjadi pimpinan yang absolut di dataran Eropa. Jadi dia bertujuan bahwa untuk dataran Eropa Nazi akan berkuasa di sana. Tapi yang terjadi adalah adik-adik, ya, karena dia punya ambisi, ya, ambisi untuk menjadi seorang pemimpin yang diktator, ya, akhirnya terjadi yang namanya pecah perang dunia kedua. Nah, kejadian Hitler yang karena kebijakan Hitler yang supremasis dan dia ingin ras Arya atau ras kulit putih itu menjadi dominan, oleh karena itu dia membunuh ras-ras lain yang non-Arya dan juga orang Yahudi. Maka dikenal pada saat pecah perang dunia kedua, banyak orang yang mati, adik-adik. Ada 50 juta orang, termasuk di dalamnya ada 6 juta orang Yahudi dan 5 juta orang dari ras non-Arya. Adik-adik yang terkasih, bagaimana cara dia meninggal? Ya, Hitler meninggal pada tanggal 30 April tahun 1945 dengan cara bunuh diri, adik-adik. Ya, dan mayatnya itu dibakar supaya orang-orang tidak tahu dia benar mati atau tidak. Itu yang pertama, adik-adik, yang dicatat oleh dunia. Yang kedua tentang Thomas Alva Edison. Ya, dia lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Ya, dia selalu mendapatkan nilai yang buruk, adik-adik, di sekolah. Dia bukan orang yang pintar. Kenapa? Karena pada usianya yang ke-12 tahun, ya, dia mulai kehilangan pendengarannya. Itu yang mengakibatkan dia tidak bisa bersekolah seperti di sekolah normal pada umumnya. Ya, dia harus homeschooling dan diajarkan oleh orang tuanya. Dari Thomas Alva Edison yang adalah orang biasa, ya adik-adik, karena ketekunannya untuk memperoleh didikan dan ilmu, maka melahirkan ciptaan-ciptaan baru yang bermanfaat bagi dunia. Yang pertama, pada tahun 1870 dia menemukan mesin telegraf. Kemudian pada tahun 1877 dia menemukan fonograf. Dan pada tahun 1879 Thomas Alva Edison menemukan lampu listrik yang sampai saat ini bisa kita manfaatkan secara bersama-sama, adik-adik. Dan apa yang dia buat itu bukan dia simpan sendiri, adik-adik, tapi diproduksi massal oleh dia sehingga orang di seluruh dunia bisa mendapatkan cahaya lewat penemuannya. Dan bukan hanya itu, adik-adik, ini hanya cuma sebagian kecil dari penemuan, ya, atau ciptaan dari Thomas Alva Edison. Penemuan dan ciptaannya yang paling mutakhir, ya, yang paling produktif pada masanya itu tercatat bahwa dia punya hak paten sekitar 1093 hak paten atau ciptaan yang dibuat sendiri oleh Thomas Alva Edison. Adik-adik yang terkasih, dari 2 peristiwa ini yang dicatat oleh dunia dan adalah kisah nyata, kita bisa menarik kesimpulan apa, adik-adik? Bahwa dunia memandang 2 tokoh ini dengan sudut pandang yang berbeda. Yang satu mendatangkan berkat, tapi yang satunya malah mendatangkan apa, adik-adik? Mendatangkan ketidakbahagiaan bagi orang-orang yang ada di dunia, ya. Karena apa? Karena keangkuhan dia bahwa pendidikan dan pengetahuan yang digunakan bukan dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran kita pada minggu ini, ya, diberi judul
Awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Menurut kitab Raja-Raja pasal 4 ayat 32, Salomo menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Ternyata dalam kitab Amsal ini adik-adik bukan hanya penulisnya Salomo ya. Ada juga Agur bin Yale ya. Itu dia menulis Amsal pasal yang 30, dan juga ada Raja Lemuel, dia yang menulis Amsal pasal 31. Adik-adik yang terkasih, kitab Amsal ini bertujuan untuk apa ya kira-kira ya? Karena di kitab Amsal ini banyak hal-hal yang menyatakan tentang hikmat, didikan, dan juga pengetahuan. Jadi kali ini mau kasih tahu ke adik-adik, tujuan kitab Amsal ini bisa kita baca di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-7. Kali ini akan bacakan buat kita bersama-sama. Amsal pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-7, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijakan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Jadi sudah jelas adik-adik ya, dalam kitab Amsal ini ada wejangan di sana, ada nasihat-nasihat supaya kita menjadi orang yang bijak dalam menggunakan didikan dan pengetahuan. Didikan dan pengetahuan itu berasal dari mana? Ya, berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sama-sama di awal tadi kita sudah membaca firman Tuhan di Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12 ya. Dikatakan, kali dibaca sekali lagi, arahkan perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, Tuhan mau ya dalam firman ini adik-adik kita semua memahami bahwa pendidikan yang mendatangkan pengetahuan akan firman Tuhan itu sangat penting. Jadi pendidikan yang berasal dari firman Tuhan. Nah, pendidikan seperti apa yang berasal dari firman Tuhan dan akan membuat kita menjadi seperti apa? Adik-adik yang terkasih, yang pertama, didikan yang berasal dari firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi pandai ya. Itu nanti adik-adik bisa baca di Amsal 1 ayat 3a. Yang kedua, ya, didikan itu berharga dalam kehidupan kita ya. Itu adik-adik bisa baca di Amsal 4 ayatnya yang ke-13 ya. Yang ketiga, ya, didikan itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Dia berharga, pendidikan itu adik-adik, ya. Pendidikan itu berharga dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena dalam pendidikan ini kita bisa menentukan mana yang baik dan tidak dalam kehidupan kita. Itu adik-adik bisa baca dalam Amsal pasal 8 ayat 10, ya, di mana Raja Salomo mengatakan bahwa didikan itu dia lebih penting daripada perak dan pengetahuan itu lebih penting daripada emas pilihan. Ya, coba adik-adik bayangkan, berarti sangat-sangat berharga. Dan kemudian di dalam Amsal pasal 8 ayat 33 dikatakan didikan itu bisa membuat orang menjadi bijak. Ya, adik-adik tahu kan kata bijak ya? Bijak itu bukan berarti kalau kita mendengar dari satu sisi terus kita percaya, tidak adik-adik. Bijak itu membuat kita bisa menentukan mana yang baik. Kalau bisa adik-adik, jangan cuma mendengar dari satu sisi, kita harus mendengar dari dua sisi. Mendengar dari dua sisi bisa membuat kita memahami permasalahan yang terjadi. Kemudian adik-adik, ya, firman Tuhan yang kita baca ini bisa membuat kita lebih memahami ya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Pengetahuan seperti apa adik-adik? Ya, dalam firman Tuhan ya menyatakan bahwa pengetahuan itu menenangkan jiwa. Ya, kita bisa baca dalam Amsal 2 ayat 10. Kenapa dibilang menenangkan jiwa adik-adik? Ya, begini, kali ini mau kasih contoh ya. Saat kita berbohong, ya, kita tahu ini, ya, ini salah, tapi kita berbohong. Dimanapun kita berada, dimanapun kita selalu dikejar-kejar oleh rasa bersalah, membuat jiwa kita tenang tidak adik-adik? Tidak ya. Kemanapun kita pergi kita akan merasa bersalah. Kemudian pengetahuan itu sangat berharga, sama dengan pendidikan tadi. Kita bisa baca di Amsal pasal 8 ayat 10 ya, di mana Raja Salomo mengatakan yang seperti tadi kalian dibilang, ya, pendidikan itu lebih berharga daripada perak dan pengetahuan lebih berharga daripada emas pilihan. Kemudian yang ketiga, ya, pengetahuan itu menyelamatkan, ya. Menyelamatkan
adik-adik, menyelamatkan kakak, dan menyelamatkan kita semua. Karena orang yang punya pendidikan, ya, orang yang punya pengetahuan, ya adik-adik, dia bisa memilih, dia bisa memilah mana yang benar dan juga mana yang salah. Dan yang keempat, pengetahuan itu akan muncul apabila kita hidup takut akan Tuhan, ya. Amsal 1 ayat 7 adik-adik. Percuma kita pintar, percuma kita pandai, percuma kita punya wawasan yang luas. Orang semua kenal kita, tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan adik-adik, maka sia-sialah apa yang kita punya, ya. Kita harus yakinkan dalam diri kita, ya, bahwa apa yang saya punya saat ini, apabila saya bisa jadi orang pintar, saya bisa jadi orang sukses, itu semua bukan karena usaha saya sendiri, melainkan karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, dari dua kisah tadi, ya, tentang Hitler dan juga tentang Thomas Alva Edison, kita bisa melihat, ya, bagaimana dua orang ini, ya, mereka menggunakan didikan dan ilmu mereka, pengetahuan mereka, ya. Apakah yang satu memakainya dengan baik atau yang satunya memakainya dengan luar biasa, ya adik-adik. Kita bisa melihat, ya, bagaimana pengetahuan yang berasal dari Allah, ya, itu digunakan untuk manusia yang lain. Thomas Alva Edison itu dia tidak menyimpan untuk kepentingannya bahwa dia sendiri yang boleh pakai ini, dia sendiri yang boleh memakai lampu, tidak. Tapi diproduksi massal sama dia sehingga orang-orang di penjuru dunia, ya, bisa menikmati menggunakan lampu pada saat gelap, ya. Beda dengan Hitler adik-adik, malah dia menjadi pembunuh massal, ya. Bukan memproduksi massal lampu seperti yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, tapi dia adalah pembunuh massal. Dia membunuh orang-orang, adik-adik, apalagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, dan dia terkenal di dunia sebagai pelanggar HAM, ya adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tadi kita sudah bahas bersama-sama, ilmu, ya, pengetahuan, didikan, kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka sia-sialah apa yang kita miliki. Jadi orang yang berhikmat harus adalah orang yang mengenal Allah, ya, menjalankan peraturan-peraturan yang Allah inginkan dan menaati segala perintah-perintahnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi apa pemahaman teologi yang bisa kita ambil dari firman Tuhan di pagi hari ini? Ya, yang pertama, ya, Salomo memposisikan dirinya sebagai seorang ayah yang bijaksana. Dia mau memberitahukan kita semua selaku anak-anak rohaninya bahwa mengarahkan perhatian pada pendidikan dan selalu ingin mendengarkan pengetahuan itu hanya berasal dari firman Tuhan, ya, bukan dari yang lain-lain adik-adik, ya. Semua yang berasal dari firman Tuhan. Caranya gimana kalian? Baca Alkitab, ya. Bukan berarti sekarang pandemi kita di rumah saja terus kita bersantai-santai dan berleha-leha, tidak adik-adik, ya. Semua didikan, semua pengetahuan, semua ilmu itu berasal dari Alkitab. Mau jadi orang pandai, ya, silakan baca firman Tuhan. Karena di situ ada aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan. Kemudian, hanya dengan terus belajar akan kehendak Tuhan, dengan mencintai ketetapan dan hukum-hukumnya akan membuat kita semakin bertambah wawasan adik-adik. Kemudian kita, ya, akan menjadi orang-orang yang diberkati dan juga menjadi alat berkat. Jadi begini adik-adik, jangan cuma mau terima berkat saja, ya. Kali ini mau bilang ke kita semua, tapi kita juga harus menjadi saluran berkat, ya, sumber berkat, ya, alat yang dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini untuk menjamah orang-orang yang belum mengenal Allah. Atau dengan kata lain begini adik-adik, kita menjadi anak-anak Tuhan, ya. Seperti apa sih menjadi anak-anak Tuhan biar orang bisa melihat karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, dalam kita bertutur kata, berperilaku, ya, harus seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan dalam suratnya kepada Timotius, di Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Kali ini akan baca buat kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Dari dalam firman Tuhan ini adik-adik, ya, dia bisa mendidik kita, ya, dia bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar, ya. Mungkin selama ini kita jalan lurus, miring-miring. Dalam firman Tuhan ini, pengajaran yang berasal dari Allah akan membuat kita tetap berjalan dalam jalan yang lurus dan memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kita. Jadi adik-adik, seluas apapun, sedalam apapun ilmu pengetahuan yang kita miliki, jika tanpa didasari dengan takut akan Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita punya.
Dengan pendidikan dan pengetahuan yang kita terima, membuat kita tahu, adik-adik, mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi hidup dan kehidupan kita. Semua yang kita miliki kembali lagi kepada hakikatnya kita diciptakan. Untuk apa? Apa yang saya punya, saya pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kiranya itu saja adik-adik firman Tuhan yang bisa disampaikan kepada kita di minggu ini. Kali diharap kita bukan saja menjadi pendengar-pendengar atau pembaca-pembaca firman Tuhan, tapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar. Kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 131, Tiap Langkahku. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, berdoa. Kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena besar setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari lepas hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berikan senantiasa orang tua kami kesehatan, kekuatan, berkat yang daripada Tuhan senantiasa menyertai di dalam waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga kami untuk masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkenan kiranya senantiasa menyertai kehidupan kami, senantiasa bersama-sama dengan kami, menuntun, memimpin langkah kami ya Tuhan, menjaga dan memelihara kami dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, tutup bungkus bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jauh-jauhkan kami dari segala macam, bangsa kami dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan. Biarlah badai COVID-19 ini bisa segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa juga kami mau berdoa bagi gereja kami, GPB Maranatha Denpasar. Tuhan senantiasa memberkati ketua majelis jemaat, perangkat-perangkat yang ada di dalamnya yang senantiasa melaksanakan tugas dan panggilannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memberkati apapun yang boleh dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang minggu yang akan berjalan ini kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna dan akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Sebelumnya kita akan menyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di minggu pagi ini sekaligus dengan doa berkat. Mari kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Apabila kami ada dan hadir sampai dengan saat ini, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semuanya karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tiada pernah putus-putus dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di minggu pagi ini kami berdoa buat adik-adik kekasih kami yang ada di rumah dan menyaksikannya siaran ini dari rumah. Tuhan Engkau berkati mereka dalam masa-masa pendidikan dan pertumbuhan mereka, yang mana sekarang mereka jauh dari teman-teman mereka dan mereka harus belajar dari rumah. Tuhan, jauh dari guru mungkin membuat mereka menjadi bingung dalam mengartikan pelajaran dan juga lambat dalam memahami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, apabila mereka selalu mengikut sertakan Engkau dalam segala sesuatu, maka apa yang mereka kerjakan akan menjadi mudah dan membuat mereka menjadi lebih mengerti tentang apa yang mereka kerjakan. Bapa, kami juga berdoa bagi kami selaku kakak layan. Tuhan Engkau berkati kami, biar kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami selaku pelayan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan kami boleh membawa adik-adik kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan teristimewa, pribadi yang lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di saat ini Bapa, kami masih hidup dalam pandemi COVID-19.
Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami yang sekarang terbatas Bapa. Kami tidak bisa bertatap muka langsung dengan adik-adik kekasih kami, dan mungkin juga dalam bergereja kami tidak bisa hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu karena faktor usia, faktor kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat, yang selalu menjaga dan menyertai kami. Jauh-jauhkan kami Bapa dari sakit penyakit dan mara bahaya, supaya kami boleh menjadi pribadi yang selalu setia, yang selalu mengandalkan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami, buat orang tua yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati orang tua dari adik-adik kekasih kami, supaya orang tua dari adik-adik kekasih kami ini boleh selalu Tuhan berikan kesehatan, baik dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan berkati rezeki dari orang tua kami ini Bapa, sehingga apa yang mereka peroleh boleh dipakai dan bermanfaat bagi keluarga dan juga bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah hidup dan kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari putranya Tuhan kami Yesus Kristus, dan dari perantara Roh Allah yang kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan kakak layan yang beda tentunya. Jadi selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi.